Halo Orange Squad and KTM Lovers, balik lagi di channel YouTube kita Monkey Warrior TV, masih sama gue Herman EWG, dan kita kedatangan Tania dan Andika. Ini couple yang menurut gue sih gokil, keren, terus seru kayaknya gue ngeliatin kegiatan lu berdua, ya kan? terima kasih. Nah, kita pengen ngobrol-ngobrol santai sih Tan, Dik. Iya. Jadi ngobrol santai. Kebetulan mereka berdua habis pulang trip dari mana? Bali. Dari Bali. Bali, Bandung, Bali, and then balik riding. Nggak, dari Nggak. Bali kita ke Malang dulu, Oh, terus oke. di Malang kita naikin motornya ke bus Oke. untuk save waktu dan Sampai besokan juga. ke Jakarta. Ke Jakarta. Jakarta, ya. And then mampir ke MWG. Jelas pasti. Jadi habis touring ya masukin ke sini dulu. Iya. Iya. Karena kan kita base Bandung, jadi ya daripada bolak-balik mending ke sini aja. Oke. Nah, kita pengen ngobrol karena mereka berdua ini pas syuting kalau gue bilang, ya kan. Terus ya maksudnya gue lihat nggak banyak pasangan suami istri yang riding bareng, punya passion, hobi, terus even sampai brand motor yang sama, terus sering jalan-jalan. Habis itu ini juga sekarang baru pulang, makanya kita ngobrol-ngobrol, ya kan? Kita ngobrol-ngobrol santai aja pokoknya. Lu mau ngapain? Ngapain, Dik? Oh iya. Ya kan? Gua contohin. Belajar dari Om Herman. Tan, Andika. Iya. Ini sebenarnya sih Tania kan yang paling ini banget ya di sosial media tuh, maksudnya. Siapa yang tidak tahu Cici Bikers? Cici Bikers. Iya, Cici Bikers, ya kan? Terus gua ngobrol mungkin dari pertama kali. Lu udah berapa lama sih pada main motor nih berdua? Oke, kalau gua ya, gua baru bisa motor itu Mei 2024. Sebelumnya gua nggak bisa bawa motor sama sekali, baik matic atau apapun. Tapi sepeda bisa dong. Bisa. Katanya. Bisa. Katanya Gua bisa bisa. bawa sepeda. Bisa. Soalnya orang basicnya pasti bawa sepeda dulu. Baru Sepeda lu mungkin main motor. Masih gini, sepeda kan roda dua pas ya. masih kecil Bener nggak? lah. Bisa lah pas masih kecil. Oke. Gue cukup yakin gue bisa. Oke. Nah. Cukup dengan keyakinan ya pokoknya intinya. Yakin, yang penting yakin dulu. Oke. Nah, jadi suatu hari yang indah tuh gue pengen aja beli motor. Oke. Ya udah gue beli. Jadi lo 2024 bulan Mei. belum Mei. setahun loh, belum setahun. Oke. Kalau lo Dik? Kalau gua udah main motor tuh dari SMA. Oke, basicnya berarti emang lo emang Iya. udah ini lah ya. Udah motor pertama. Hmm. Oh iya, minum. Oh iya. Ah, terima Sip, sip, kasih. Thank you. Thank you, Mbak Novi. Jadi- Kita ada admin cowok, ada cewek sekarang. Jadi yang nggak cuman lanang Laki. KB atau laki-laki semua. Oke, lanjut. Oh iya, dulu motor pertama gua tuh Satria 2 tak. Oh iya. Nah, itu dari situ tuh gua mulai ya main motor lah, belajar motor. Tapi emang selama gua belajar motor tuh gua nggak pernah dibiasain buat bonceng. Jadi gua selalu cobain sendiri, kemana-mana sendiri. Nah gitu. Oh, berarti dia kalau lo sih udah biasa. Udah. Biasa, terus tiba-tiba jeng-jeng tadi ya mendadak belajar motor gitu. Iya, mendadak banget itu. Pada suatu hari yang Apa yang bikin lo pengen? nah itu. Gue pengen dong belajar motor. Apa lo nggak percaya sama laki lo? Touring dulu misalkan gitu ya. Kan nggak Unus di luar sana kan ada yang gue pengen juga dong ngerasain touring atau apalah. Enggak, dia tuh sebelum gue beli motor itu dia ya touring ya dulu banget sama teman-teman kuliah dia. Nah, kenapa gue tuh pengen tiba-tiba beli motor? Jadi kan dia tuh beli motor matic buat keperluan kerja lah. Lalu dibonceng lah gue sama dia kan. Dia tuh banyak requestnya, jangan nengok kiri kanan, jangan geser-geser. Nah, jadi kan gue agak kayak, udahlah sini lah gue bawa sendiri aja, gue pasti bisa kok. Nah, ya udah, jadi ya gue langsung beli. Tapi memang motor pertama gue tuh bukan KTM. Oke. Motor pertama gue CBR 150. Oke, motor sport ya. Motor sport ya. Pikiran pertama anak kecil pasti kan kayak dulu tuh impiannya punya motor sport kan. Kita belilah itu. Bawa touring. Ya lu nggak anak kecil juga kali. Enggak, dulu pas kecil. Pas kecil tuh kan kayak keren ya kalau nanti udah gede punya motor sport. Nah, pas udah gede ya udah gue beli motor sport. Terus gue bawa ke Cirebon, sakit nggak kuat di bagian sini tuh sakit kan. Lu langsung berpikir untuk gue punya motor, terus gue pengen touring gitu. Enggak sih. Karena Cirebon lumayan dong. Lo kan stay di Bandung, kalian bener nggak? 4 jam. 4 Iya, jam. lumayan Jadi dong. 2-3 bulan setelah gue belajar motor,
kan awal kayak lucu-lucuan sama Nori gitu kan, itu kayak kok hampa ya gitu, hampa. Makin Nah, minta makin jauh ya. Jadi oke lah kita berangkat ke Cirebon bawa CBR, kuat lah gua sakit. Jadi setelah itu, dia tuh posisi di situ dia udah beli dup. Nah, Dika berarti udah pakai dup. Enggak, gue beli CBR. Kalau beli CBR, Terus dia beli dup. jadi barengan tuh. Enggak, beda. Gue duluan. Lo duluan malah. Gue beli CBR dulu. Oh. Terus dia tadi ada Vario. Jadi Vario. Tapi masa iya lo pakai CBR, Dika pakai Vario? Gitu kan. Jadi dia beli dup. Terus udah gitu karena gue sakit ya udahlah gue memutuskan ya udah gue ikut dia aja. Gue beli dup 250 gitu. Oke, jadi basically maksudnya lo emang ngedadak aja pengen main motor, terus lo Dik berarti sebelum si KTM nggak ada motor laki, maksudnya motor kopling atau apa gitu? Enggak, udah yang setelah dulu lama yang Satria itulah gitu. Ya kayaknya masa main motor gue udah selesai waktu itu. Terus gue beli motor Matic buat harian gue. Nah tiba-tiba karena dia udah beli CBR, ya gue waktu itu cari-cari tuh motor tuh, motor apa ya awalnya ya. Pas lihat-lihat, nggak tahu hal yang pertama waktu itu ya. Di Jakarta kebetulan ngambilnya juga itu gue langsung tertuju sama KTM 390 itu. Enggak, kamu awalnya RC. Oh RC, sorry. Biar awalnya gue pengen RC, ya kan. Ya. Cuma setelah gue lihat RC dan gue naikin RC-nya, badan gue kegedean. Akhirnya RC kan kecil, ya, betul. ya kan. Ya kelihatan lebih ramping lah kalau ya kan. Nah terus gue ngeliatin itu Duke itu kok keren yang sekarang itu dia lagi terdiam lah dia di pinggiran itu kan di pojokan itu karena nggak ada orang yang actually nanya sebenarnya. Nah di pojokan terus gue minta nyalain, terus setelah gue nyalain ya udah gue pulang tuh awalnya tuh sama dia. Nah itu mukanya udah beda sih. Gue udah beda. Itu mukanya udah beda udah banget. mupeng ya sebenarnya. Udah mupeng, tapi kan sebenarnya dia ada budget kan RC 250 harganya berapa sih? Waktu itu 30-an kan. Ya, ke 390. Budget gue di bawah 50 lah kata dia gitu. Yang akhirnya mana dibawa pulang, itu di atas 50 dong. Iya, itu di atas 50. Itu hampir 90. Iya, betul. Nah, di situ lah gue takjub dengan cara pemikiran cowok ya. Budgetnya berapa, bawa pulangnya berapa. Di situ lah gue kayak itu sebetulnya jurus yang ya cuma kita doang yang bisa ya. Yang sebetulnya ya benar, cuma kita doang bisa. Tapi kan at least di depan lo dong. Maksudnya kalau teman-teman kan termasuk gue kadang-kadang ya gue udah minta izin, gue say sorry aja nanti deh kan gitu. Enggak, dia di ini kan depan lo kan. Jadi, tapi pintar dia tuh waktu itu sempat melipir dulu, apa aku beli ZX aja ya, itu kan 100 kan, aku bilang ya supaya ZX. Iya soalnya lebih gede, ya udah kan nih berarti kan udah budgetnya naik ke 100 kan. Baru ditarik turun. Tarik turun, jadi gue oh ya udahlah oke lah gitu kan. Iya. Itu jurusnya gitu juga sih. Itu sih gue akuin, gue kasih jempol lah itu. Tarik atas baru turun lagi ya. Aman, jadi kan rasanya dari budget awal oke lo jadi 2 kali lipat, habis itu ada lebihnya. Ada lebihnya. Iya. Gitu. Iya. Budaya gitu. Oke, terus jadi lo terus itu berarti Mei 2024 itu dia baru tahun lah, maksudnya baru tahun. Lo beli, terus lo juga beli, habis itu mulai tuh lo suka riding dan segala macam. Jadi kan awal pertama kali touring tuh gue yang bawa CBR tuh Agustus. Terus habis itu September kemana ya, udah ke Jogja aja. Pokoknya pertama kali touring jauh pertama itu pakai Duke ke Jogja. Jogja ya. Langsung ke Jogja. Kalian udah dengan Duke dan CBR udah Duke dua-duanya ya. CBR langsung jual aja. Pas lagi pulang dari itu, terus dari pertama lo trip Cirebon, lo jual, langsung lo cari Duke. Iya. 2,5. Oke, karena emang juga kebetulan Dika ATM Duke 390, ya kan? Terus gue cobain riding positionnya kayaknya nggak akan nyiksa, dan emang nggak nyiksa sih. Iya pasti. Lo dari motor sport ke motor naked tuh street itu ya udah improve banget, udah naik ya. Untuk riding position semua udah beda banget. Karena gue juga basically gue start dari KTM RC. Karena ini kan yang ada pajang. Pokoknya kalau lihat ke EWG ada pajang tuh, jadi pajangan doang sekarang. Itu dari situ, ya kan? Karena kalau gue dulu, gue tuh seneng track day, karena disentul gitu. Disentul ya, di sirkuit lah pokoknya. Ya kebetulan sentul di sini, dekat dari sini. Belum ada Mandalika dan apa namanya? Ya gue seneng track day. Terus habis itu baru tuh gue mulai ya karena memang MWG juga akhirnya ada segala macam. Terus ya gue mesti lengkapin varian-variannya dan juga pastinya karena buat touring itu nggak
nyaman. Gue paling jauh pakai RC ke Jogja. Gimana rasanya? Bukan main. Bukan main. Bukan main. Yang kita cari gini, saat itu akhirnya yang gue cari kalau menurut gue waktu itu ya, gue pakai RC itu jalanan bagus. Jadi gimana caranya gue cari map sama temen-temen anak-anak drog, waktu itu Duk RC Owners Community kan komunitas Jakarta kan drog ya. Kalau di Bandung ada The Dux, cari yang bagus biar kita bisa speeding, bisa cornering gitu-gitu lah. Ya, betul. Ya kan? Jadi destinasinya yang dituju, bukan lo nikmatin view di jalan. Kita lebih ke di jalan, nikmatin jalannya yang bagus. Terus karena kita biar bisa cornering dan lain-lain sampai ke destinasinya. Tapi udah cuma sekali doang. Habis itu udah gue kapok. Akhirnya gue pakai lebih ke track use only aja. Sampai akhirnya 2019 baru Duk yang kayak lo keluar. Baru akhirnya gue pikir oke, gue ambil si KTM Duk ini deh. Gitu, maksudnya selain gue melengkapin variannya, tapi gue juga butuh buat riding jauh. Ya. Berarti riding kerjanya Om Herman pakai Duk tuh kemana? Ke Malang. Lumayan. Malang. Itu jauh banget. Lumayan. Jakarta Malang. Pulangnya pakai towing. Pakai towing. Sebenarnya bisa lo naik bus. Iya itu Bisa. yang kemarin lo baru lakuin. Iya. Oke. Nah, oke. Terus gue pengen tahu deh, maksud gini. Oke, lo beli KTM, lo ngomong tadi karena melihat mungkin gue nggak tahu alasan apa. Lo milih KTM Dik dari lo pertama, Jadi terus Tania beli juga gitu, maksud gue. Belinya gue KTM kan nekat banyak. Ada MT. MT, Iya, ada benar. apalagi sih? Ya gitu-gitulah, ya. ya kan? Nah, jadi gue pertama kali lihat KTM itu pas 2019. Dia kan waktu itu kan masih ada show unitnya di mall-mall. Iya. Di situ tuh ada banyak kan sih, ada RC 250 sama Duke 250. Iya. Nah, gue nanya aja iseng-iseng kan, dijelasin ini tuh satu silinder, torsi bawah. Oh, torsi bawah, gue tuh mikir tuh karena gue emang awalnya gue punya motor tuh kan mainnya kan di 2 tak ya. 2 tak juga kan torsi bawah. Iya. Jadi ini motor 4 tak 1 silinder torsi bawah. Gue ingetnya itu. Habis itu udah berlanjut. Tiba-tiba ketemulah itu yang Duke 390 itu. Yang di Jakarta. Yang enggak, yang di pas kita lagi jalan-jalan cari motor aku itu. Nah, ingat lagi, KTM masih ada yang jual. Oh, KTM itu 1 silinder seingat gua kan. Nah, terus tuh torsi bawah. Nah, itu emang gua tuh hobinya tuh kalau sukanya tuh di bagian bawah. Kalau Stop and go ya berarti ya. Kalau stop and go ya. Bawah itu gua paling hobi karena gua emang orangnya nggak berani terlalu ngincer speeding, gua nggak berani orangnya. Jadi gua ngincer bawah. Nah, akhirnya pas yang Duke itu penasaran 390 cc 1 silinder. Wah, kayak gimana gitu kan. Nah, akhirnya jatuhnya ya ke KTM-nya karena itu. Oke, jadi emang lo ya dengan karakternya dia, Dengan dia kan dibilang tuh King of Torque. Ya karena memang KTM basicnya dari motor cross, yang kayak gitu kan. Jadi dia terus 1 silinder itu tadi, 1 silinder ya kan, itu. dia sampai 690 aja masih 1 silinder. Jadi kalian bisa bayangin 690 gimana rasanya gitu kan. Segede apa ya? Itunya. Motornya sih segede Ini trail. pistonnya. Oh, pistonnya ya? gede banget pasti. Gede banget. Kalau orang kan biasa kalau dipegang-pegang kayak piston jadi asbak. Itu bisa jadi mangkok. Mangkok Indomie kayaknya. Lebih gede banget soalnya kan. Gede banget ya. Nah, kalau lo pure hanya karena ngikutin doang? Atau ada review biasanya kan gitu lah, apalagi ladies lah ya kan. Kalau cewek kan harus lihat dulu ya barangnya gitu ya. Gue udah lihat, gue udah Jangan beli coba. kucing dalam karung kan. Betul, gue udah lihat, gue udah coba. Riding positionnya enak, torsinya udah nggak usah ditanya, ya udah beli aja. Kebetulan ya kalau yang masuk budget gue at the time 250. Karena kan gue beli sendiri. Jadi kayak gitu-gitu tuh gue nggak minta dia nih. Karena Oke, iya. Jadi itu ya punya Bi, gue. kamu mesti denger tuh. Terus. Jadi kayak kenapa itu gue tuh pilih itu ya selain masuk budget juga itu masih masuk dengan apa yang gue cari sih. Kebutuhan lo, berarti kebutuhan, ya kan? Karena emang gue setuju sih, maksudnya kadang kan antara keinginan kebutuhan tuh beda tipis. Tapi ya kalau kita udah bicara kebutuhan, kita bisa ngerucutin lagi. Betul. Gitu kan. Ya kalau kita ngomong ingin mah ingin Wah, sesi lebih semua, gede lagi iya, gitu loh. iya, Ingin yang iya. lebih gede lagi, tapi ya gue juga ngeliat kaki gue nggak gitu panjang gitu. Dari segi fisik juga itu masih doable oke. gitu. Dari weight, height masih oke buat fisik. Gitu. Dan memang maksudnya gue setuju tuh. Gue kayak kita MWG di sini, memang spesialis KTM, kita modifikasi, kita bicara modifikasi ataupun maintenance. Lebih tepat modifikasi, karena kalau modifikasi tuh need and one set tuh tipis tuh. Betul. Gue lebih seneng
orang kita ajakin datang dulu. Hmm. Berkali-kali orang WhatsApp ke gue atau ngobrol langsung segala macam. Gue mending lu ngobrol dulu atau lu datang, lu maunya kayak gimana dan kebutuhan lu buat apa. Iya, betul. Baru ntar gue ngasih referensi, gue sharing ke dia. Jadi lo nggak perlu gini, nggak perlu gitu atau apa segala macam. Kayak gitu. Jadi emang ya kebutuhan yang lebih enak. Karena kalau mau modif nggak akan ada habisnya. Nggak ada habis, ada relatif. Betul. Orang bilang keren, ada mungkin some people bilang biasa aja. Betul. Tapi kan yang penting yang si ownernya yang nentuin kalau ini kebutuhan gua, buat gua segini cukup, kan gitu. Nah, jadi terus habis itu kita ketemu Irahnya. Maksudnya pas kapan ya? Awal sih kalau nggak salah. Awal itu kan Lo dia edit ya? belanja sama lu nih, gara-gara waktu itu motor dia ngebul terus dia cari sebuah part yang susah. ada susah dicarinya. Clap in ya kalau nggak salah. Clap X. Clap X. Nah, Clap akhirnya doang gitu ya? Hah? Beli clap doang? Clap doang apa? Clap Ya? doang. Clap doang ya? Clap sama doang. Seal-nya ya? Enggak, silnya aku udah ada sendiri. Oke, clap doang. Clap doang. Oh, enggak, sama ring seher. Ring piston. Ring piston, clap sama SIM deh kalau nggak salah deh. Sama SIM apa? SIM clap adalah pokoknya di antara clap itulah. Apa kalau apa clap Enggak. Aku cuma clap doang, clap X satu pasang sama seher, ring seher. Pokoknya buat ngeberesin motormu Ngeberesin yang yang ngebul itu. Oke. Yang ngebulnya udah dari beli sebenarnya. Iya, ngebul. Oh, jadi dari awal Sudah dari beli. lo beli udah begitu? Sudah ngebul tipis. Awalnya tipis, tapi lama-lama kok makin tebel gitu. Ya. Akhirnya beres, terus motor gua trouble di Semarang. Iya. Oh ya. Di Gue lagi touring Oh, tuh. Semarang dulu ya. Iya, aku teleponnya tuh di Semarang karena waktu itu gua bongkar banyak gramsnya di oli. Nah, jadi aku telepon. Yap. Oh, Dan gue masih dipanggil bapak. Oh iya, Gue inget bapak. banget. Bapak. Pak Herman. Pak Herman. Gile. Ya kan baru kenal gak sopan ya gitu kan. Tapi Om Herman tuh baik banget, dia benar-benar mau ngangkat meskipun dia lagi touring, dia jelasin panjang kayak lebar kali tinggi ini kenapa ada gramsnya, ternyata karena gue sotoy, gue pakai oli 5100. Nah, itu dia. Dan gue udah ngingetin ya. Gue udah ngingetin. Ya kan Lu bagi gue seru nih. pengiritan, bedanya lumayan kan. Yang satu quality, yang satu yang ibu-ibu gitu loh. Murah ya, murah beda dikit. Dipikir oli sama-sama juga gitu kan. Mitos ya gitu. Terus semua ya kan tetap motul, tetap bagus, tapi harga lebih miring ya. Dikit gitu ya. Oke lah gue coba, oh ternyata tidak bisa. Tidak bisa dipakai. Sebenarnya sih bisa-bisa aja, cuman mungkin peruntukan lu bukan yang untuk touring kali iya, ya. mungkin itu. Benar. Jadi sebenarnya bisa aja, atau mungkin kalau di oli kan ada SAE. Ya kan, SAE itu kayak viscosity, kekentalan oli lah yang gampang. Mungkin beda kali, gue nggak tahu ya. Kalau waktu itu gue nggak lupa deh. Lu 1040 atau 1050? Enggak, dia ngambilnya 1550. Oh, 1550 malah. Iya, lebih kental. 1550 yang 5100 itu. Oke. Ya disitulah terjadilah ya, pokoknya pasti bongkar itu enggak banget. Tapi si Om Herman tuh sabar banget, ada kali dia 40 menit jelasin gue. Jadi oli itu gini, terus kayak aduh gimana ya, gue mau ngomong gue nggak ngerti, tapi dia baik banget dijelasin. Sampai mekanik lu, bengkel di situ. Iya, lu ngobrol sama orang bengkel deh. Sebenarnya itu orang bengkel sih, orang cuci. Oh, oke. Gitu. Tapi dia bisa ngebengkel, jadi dia bantu ganti oli. Akhirnya lu suruh ganti ke Ipone ya, pokoknya apapun yang ada di situ, tapi 10 gue 50. Dapatnya Ipone waktu itu udah sore di Semarang kan nggak semudah itu nyarinya. Itu gue lagi touring sama KAI ke mana ya? Pokoknya gue lagi touring, gue lagi Seven Mountain, lagi ngejelajah gunung-gunung gitu, ya kan. Terus ya itu telepon, gue sih ingat kalau Dika belanja, tapi waktu itu kalau nggak salah ngubungin tuh gue, lu apa mekanik Bandung ya? Mekanik Bandung ya, kalau nggak salah ngubungin. Tapi nggak lama lu juga ngubungin juga. Iya, habis itu gue ngubungin. Nah, kita tuh belum pernah ketemu sampai akhirnya itu motor sensor oil pressure yang punya gua, sensor oil pressure rusak di Purwokerto, di towing ke sini, pas sudah selesai dijemput baru kita ketemu. Yes, baru 2 bulan lalu kali ya. Tapi barang pertama yang aku beli di MWG itu cakram belakang. Aku ingat banget. Kamu beli cakram ya? Yes, cakram belakang, karena cakram belakang bawaan motor ini sudah bergelombang. Bener-bener kalau udah lama. Udah lama dari awal motor itu aku udah belinya tuh cakram belakangnya. Itu tuh dari MWG. Mau mana lagi sih? Enggak, soalnya enggak lagi, cuma di MWG udah beli gitu. Iya, berarti dari tahun lalu kita baru ketemu di akhir tahun lah. Iya, akhir tahun kan, benar ya? Iya. Gue tuh nggak pas
gini, gue pertama nggak tahu tuh kalau lo couple tuh, maksudnya lo married couple terus main motor bareng. Cuman gue baru ngehnya itu pas profile picture kalian dan kan WhatsApp tuh lo WhatsApp kalau nggak salah kita pernah kontak terus yang pas kejadian lo kontak, ih kok sama fotonya sih gitu. Gue sebetulnya itu loh, gue maksudnya gue nggak ini kok fotonya sama ya. Oh oke, langsung gue lihat oh lu dua-duanya pakai KTM gitu, gue langsung ya ke situ baru notisnya gitu loh. Gitu karena ini yang pernah belanja sama lu dan ini yang ini gitu. bininya nih gitu kan, bininya pakai KTM juga gitu segala macam, terus masalah lah yang di Purwokerto yang akhirnya lo towing ke sini langsung. Masalahnya sih sebetulnya nggak krusial, cuman ya itu bisa terjadi sama siapa aja sih gitu, dan solvingnya juga nggak susah, nggak ribet banget, gampang banget. Satu alat kecil doang kan? Ganti beres udah. Oh semudah itu ya? Iya. Ya cuman sayangnya terjadinya pas Ya kan pada satu touring. Ya itu dia masalahnya. Oke. Terus jadi lo kayak blok KTM udah, terus akhirnya ya kita juga akhirnya ketemu. Terus nah lo kan baru pulang dari Bali nih. Ya kan? Seru gak sih? Lo touring berdua dari Bandung ke Bali. Baliknya ke mana? Malang. Itu kan main jauh loh. Seru lah. Ada ribut-ributnya nggak? Maksud gue gini, gue bini gue bini gue riding bareng. Kita juga ada komunitas married couple motorbike club itu. Gue pengen ngajakin lo, cuman karena kita mayoritas di Jakarta, tapi kalau kita main ke Bandung pasti kita akan kabarin kan. Nah itu kalau lagi grouping nggak, maksudnya biasa lah, ya kan. Terus karena kan pace-nya kadang beda, ya kan. Benar. Terus kadang ya kasih kita pasti khawatir, bener ya? Benar banget. Maksudnya kita khawatir banget ini di belakang bini gue bisa kan nih. Jadi akhirnya gue mesti melanin pace gue atau gue mesti ngikutin gaya dia, terus kayak masalah berhenti dan segala macam. Udah pun ya biasa lah kalau gitu sih, biar kita nggak ngantuk juga kan, ngobrol ini itu. Cuman gue belum pernah sejauh itu, jujur aja. Paling jauh sama Cubun kemana? Ke Bali, tapi gue nggak riding dari Jakarta. Oke, towing ya. Kita towing, terus kita kelilingi 360 Bali, gitu. Jadi terus ini yang bawa sendiri ya. Kalau yang boncengan itu gue ke Jogja baru ke Jogja yang jauh. Jauh sih. Yang boncengan ya, yang boncengan. Iya. Awalnya tuh gini, kalau gue kocak, jadi awalnya justru malah bini gue ya karena gue KTM juga ada, gue kasih ke dia satu, ya kita punya masing-masing lah ya. Gue pikir lu udah punya motor, gue nggak mau boncengin. Oke. Jadi gue gitu, lu udah punya motor kan, gue nggak mau boncengin. Ya lu bawa motor sendiri aja, gitu ya kan. Capek kan ngeboncengin? Dan diboncengin pun capek. Bener. Boncengin juga capek sebenarnya. Tapi kesini karena kita ada motor yang tipe yang buat touring lebih nyaman lagi, adventure yang lebih nyaman lagi. Sebelumnya kan gue udah ada adventure juga, tapi buat gue itu kurang nyaman buat ini ya, apa namanya, riding boncengan. Jadi gue maksa untuk sendiri. Pas udah ada motor yang lebih nyaman, baru tuh gue pakai boncengan. Malah sekarang kebalikan, dia nggak mau. Dia nggak mau. Jadi makanya kebalikan gitu, giliran dianya pengen bawa sendiri, gue boncengan aja deh, gitu. Tapi dia udah tahu rasanya bawa sendiri gak akan mau dibonceng. Itu. Benar. Nikmat, lu kontrol semuanya sendiri. Yes, nah lu gimana, seru? Cerita kayaknya seru deh. Kan tadi lu nanya. Apalagi lu baru nyampe terus langsung ke sini lagi. Gak ada lo ribut ya. Apa gitu? Argumen lah ada lah ya. Gak mungkin gak ada. Paling di intercom aja salah paham aja, kayak celah kosong, gue bilang ini kosong atau gue nyari mendadak, dianya di belakang terlalu dekat atau gimana. Cuma ya, itu tuh mini sih, jadi hitungan 5-10 detik lanjut gitu loh. Karena kan perjalanan mau gimana pun juga perjalanan masih jalan, iya. Gitu loh. Jadi hal-hal kecil kayak gitu. Bisa hal kecil-kecil tuh ngambek kayak. Iya, di bawah-bawah. Iya. Kayak gitu sih. Karena at the same time juga mau ngambek juga mau kemana, kita in the middle of nowhere kan. Iya. Gitu ya, juga. Kemana lo? Iya. Mau kan. Ya susah bareng literally. Jadi hal-hal paling cuma 5-10 detik lah. Iya. Terus lanjut lagi gitu sih. Terus kalau pace, nah lo pace lo nih berdua ini nih. Pace ini. Nyamain pace terus berhenti. Oke, gue pokoknya tiap 1 jam kudu berhenti. Gue mau 15 menit mesti berhenti, atau tiap lihat Alfa gue berhenti.
gitu kan. Kalau pace ya sebenarnya kita tuh rule of thumb itu setiap 2 jam kita berhenti. Ya, Tapi kalau mau kurang dari itu standar itu. Ya, Ya. ya 2 jam. Tapi Maksimum. kalau misalnya kurang dari itu, misalnya cuacanya panas banget, atau ya pengen ke toilet gitu ya, kurang dari itu juga nggak apa-apa. Ya, itu you nggak know, saklek gitu. Cuma iya, paling betul. lama biasanya 2 jam. 2 jam. Karena lebih dari itu kayaknya udah nggak konsen. Yes, Ya. benar. Jadi berhenti, minum, bla bla bla. Kalau untuk pace masalah speed ya, gue selalu ngikut sih. Meskipun banyak orang tuh yang kayak, kasihan ya suaminya gak bisa tarik, padahal motornya cc-nya gede. Mereka nggak tahu. Jujur, mereka nggak tahu. Benar-benar nggak tahu. Karena gue personally, gue kalau touring jarang sekali di atas 100. Paling standar itu 80, 85, 80, 75. Karena kalau di atas 70, 70, 75. Karena kalau di atas 100 yang gua alamin itu angin tuh kencang sekali. Dan ketempa angin terus-terusan lebih dari 100 selama 30 menit aja. Rasanya itu badan capek. Takutnya di saat udah sampai destinasi meskipun lebih cepat ya kira-kira 15-30 menit badan gua drop. Ya. Nah, itu yang gue takut. Jadi gue standar tuh 80, 75, 80, 75. Nah, dia kalau dalam keadaan panas, kelaparan, nah itu bahaya. Itu bahaya sekali. Jadi gue yang menenangkan. Gue yang menenangkan. Karena kalau nggak, Tadi malah minta ngebut-ngebut deh. wah dia Tolong, dia nggak minta, gitu. dia nggak minta, dia langsung ngambil depan. Beb, Oke. sorry ya duluan. Kata dia. Udah hilang gitu. Ya gue lapar. Pokoknya dia itu kalau lapar dan kepanasan itu bahaya. Itu bahaya. Oke, Jadi- duluan aja ya. Jadi gue harus tenangin, udah tenang aja, tenang. Jangan sampai dengan kayak gitu tuh terjadi hal-hal yang enggak kan. Iya. Gue lapar banget kadang-kadang. Iya. Gue lapar. Jadi kadang-kadang kalau udah lapar banget, udah kita minggir aja dulu yuk. Iya, Mau ke Indomaret beli Atau apa roti, beli apa ya, kan. ya. Lebih baik daripada ngeliatin dia selat-selat di jalan. Ya. Gitu. Atau kalau enggak ya, kalau lo yang pace-nya mungkin jadi nambah. Iya, kadang-kadang Tapi kan lo juga udah, gua pokoknya segini udah cukup nih. Iya, kayak gitu kan. Nah, pace gue itu pace menikmatin. Ya kalau udah macet kayak gitu ya kalau lu mau itu gimana? Maksudnya kalau dari titik A ke titik B dengan bawanya kayak gitu kan paling cuma beda berapa menit sih. Ya. Tapi kan kita lebih enak karena kan besok hari besok kita masih riding lagi gitu. Ya. Cuma kalau dia kalau udah beda cerita. Kalau udah lapar panas itu wah bener-bener gue nggak ngerti kenapa netizen bilangnya lu yang ketinggalan, harusnya gue yang ketinggalan. Iya, itu kebalik ya. Iya, Balik dikit pasti gue yang ketinggalan. Lebih sering gue yang ketinggalan. ya netizen nggak tahu sebetulnya gaharnya gue kalau lapar. Bener-bener. Cewek lapar Iya. plus Iya, iya. torsi bawah mengerikan ya. Iya, tambah lagi kan motornya juga. Iya. Tapi so far semua motor itu nggak pernah mengecewakan sejak dirawat sama ibu gitu, nggak pernah mengecewakan. Iya sih, Wih, bener. Perform. Alhamdulillah. Yang bener Soalnya loh. tuh, Performing tau banget. nggak sih om, gue tuh ada perasaan kayak, dulu ini mau dibawa jalan jauh kalau dia trouble lagi kayak di Purwokerto gimana? Kan agak trauma ya. Dulu motor gue bucat oli kemana-mana. Oh iya, ya Terus pas gua kejadian pulang kemarin naik ya. Kereta, ekonomi ya, gue nggak pernah gitu loh. Kayak, aduh, udah jauh apa segala macam. Itu gue trauma. Tapi ya untung ya kali ini meskipun kilometer berapa tuh, hampir 2000 ya. Kita 2000. Ya lu lebih kayaknya. 2000. 2000 lah. 2000. 2000-an lo gila lo, 2000-an lo. 2000 kilo. nggak ada trouble sama sekali. Alhamdulillah ya. Dengan medan yang bener-bener unforgiving. Kalau aku bilang tuh untuk motor Iya kita sih, itu hujan. unforgiving. Dan lu sempet banjir, lu sempet Banjir. ini videoin gua apa Banjir. fotoin apa banjir ya di Seminyak. Banjir, Di Seminyak itu banjir. banjir. Habis itu Akhirnya ya malam kita terobos juga sih banjirnya, karena kita udah bosan banget di hotel. Iyalah. Nah, tapi untungnya oke, nggak ada masalah sama sekali. Ya kan yang gue bilang sama lu yang penting tidak masuk ke lubang knalpot. iya. Ya kalau memang dia naik-naik terus mendingan lu evakuasi aja udah. Gue baru Kabur. Iya sih. Iya. Kayak kenapa juga nggak bolong aja memang ada bolongannya, ya kan? Cuma pokoknya intinya tidak melewati batas knalpot. Kan gue bilang sama lu gitu kan. Ya. Kalau itu mah aman kok. Kalau kena mesin doang di bawah atau gimana, itu masih jelas oke. aman. Oke. Masih aman banget. Tapi ya so far dua motor itu nggak pernah fail to deliver sih apapun yang kita minta ya. Iya sih, yang kemarin even untuk tanjakan kalau pernah di belakangnya Pura Ulun Danu Batur, itu nggak pernah nggak? Gue lupa. Gue kalau touring tuh Kintamani. kekurangannya cuman kalau kita mani oke, let's say ya Kita tahu. Jadi tahu, kita oke. mani itu tahu lah. Yang jalannya tanjakan nanjak terus panjang bukan? Iya. Bukan itu. Tanjakannya Pokoknya permain. kita bawa itu motor ke jalur Tengkorak tuh, katanya jalur Tengkorak yang jalan Culali itu. Itu engine brake 1, 2, mostly 1 itu aman. Lebih parah lagi pas kita bawa dari Kintamani ke Tianyar.
Itu tuh naik, terus baru di atas gue sadar, oh udah naik berarti harus turun ya. Iya. Nah, Turunan dulu. jadi Iya. lagi gue mikir ini motor kuat nggak, untungnya kuat. Sampai pulang ke sini tuh masih oke ya. Masih oke, dia nggak ada Oke. fail, nggak ada. Jadi lo zero apa gitu masalah segala macam nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Di saat Oke, lagi oke. panas-panasnya dan macet-macetnya nggak Overheat nggak. Oh iya iya iya. nggak pernah. Padahal udah sempet juga Iya. Udah pernah kita bahas udah bahas ya. ya. Bahas. Nggak dibahas. Gue yang Pernah. overheat bukan motornya. Iya, Yang negarain overheatnya. benar. Jadi emang apa namanya mitos fakta gitu-gitu ya. Itu pernah kita bahas juga dulu. Terus orang ya berpikir motor Eropa, apalagi khususnya KTM itu overheat, panas segala macam. Ya itu dia pernah kita kasih tahu juga. Tapi emang ya kalau orang-orang yang nggak tahu sih mungkin wajar. Belum pernah make ya. Iya. Panas mah memang panas. Panas ya panas. Motor Untuk 250 menurut aku dia panas ya. Ya panas yes, tapi overheat no. No, iya itu dia. Kecuali emang motornya ada trouble. Gitu. Jadi kalau gue bilang gini, kayak kemarin gue sebenarnya nggak ngelakuin banyak juga kok motor lo, gitu kan motor kalian ya maksudnya. Ya kalau sekarang kita lakuin maintenance itu rutin lah, ya kan. Tapi saat itu enggak karena gue lihat emang motornya nggak ada masalah. Iya, cuma Motornya satu fine-fine biji aja. kecil itu Iya, doang. cuma parts itu yang rusak, sensor oil pressure yang pecah, itu bisa karena waktu, bisa karena benturan, bisa karena apapun lah intinya gitu kan. Jadi yang nggak kena benturan pun karena usia ya dia bisa bocor, ya gitu-gitu. Jadi itu diganti beres. Dan motor kalau semakin lo sering pakai, khususnya KTM ini kita bicara KTM, itu semakin oke loh. Maksudnya gue lebih prefer KTM itu motor yang lo pakai aja udah. Mau kata lo pakai daily kek ataupun lo pakai San Mori doang kek atau lo sering pakai touring jauh, itu lebih bagus. Setuju sih, soalnya mungkin ya kenapa sensor oil pressure aku tuh kemarin kena itu mungkin karena pas aku beli itu dia memang udah dianggurin di garasi orang itu 1 tahun. Oh udah. Nggak dipakai. Oke. Sampai bahannya tuh juga udah pecah retak Iya, gitu. iya. Jadi maybe ada faktor udah Iya. dianggurin, Iya. plus kena benturan juga pas Yes. jatuh itu. Yes. Gitu. Dan Jadi ya. moralnya kalau punya KTM tolong sering jalan-jalan. Nah itu pesannya bener. Sering Lo jalan-jalan. motor itu dipakai buat jalan-jalan ya sebetulnya sih emang apapun ya kalau kata orang motor gede kecil segala macam itu tinggal pilihan lah itu lah ya. Pilihan, iya. Tapi intinya kalau lo pakai KTM lo ya pakai tuh motor buat jalan, pakai nikmatin bener-bener Betul. gitu. Karena itu very very fun to drive sih. Yes. Fun to ride. Ya. Very fun to ride. Oke, sekarang gue mau nanya apaan aja yang ada di motor maksudnya gini. Lo kan touring udah sering berarti lo udah ada well preparing dong buat motor, ya kan? Entah dari part modifikasi pastinya, tambahan-tambahan lah. Apalagi yang jelas itu kebutuhan lo buat lo jalan jauh. Lo kemarin ke Bali, ini karena kebuat gue ke Bali, gue amazed juga serius. Awalnya gue pikir pas gue sempat ke Bandung ya, gue sempat ke Bandung sama bini gue sama Cubun, terus kita boncengan, gue boncengan sama bini gue, ketemu sama lo makan malam gitu-gitu, ngobrol. Di situ gue tahu lo pengen ke Bali kan? Iya, itu udah mateng tuh plannya ya kalau nggak salah. Udah matang. Oh, Udah matang. sebelumnya pas kita Orange Nation Iya, yang itu gua ke Jakarta, baru Ya. wacana tuh. itu baru wacana ya? Iya. Pas sampai sama Kecubung Iya. ke Bandung, itu udah matang, udah booking. Oh, Pas itu udah udah booking. rapi semua. Sudah. Udah. Oke, kerjaannya siapa itu kalau gitu? Lo. Oke. Itu kalau untuk jalur gua, Jalur lo. lo Usah booking dia. Tania ya. Iya. Iya. Tapi standar sih gue juga gitu sih. Iya emang. Kan? Iya. Karena kan kita cewek picky sama Makan hotel di ya. mana, Makan di mana. hotel di mana, Betul. gitu kan. Karena kan harus enak ya gitu. Iya. Itu Touringnya tuh standar jangan sih. sulit banget gitu loh. Dan akhirnya gue ke Jogja 16 jam ya karena itu juga salah satunya. Pokoknya makannya harus di sini, sarapan di sini, makan siang di sini, ini di sini gitu. Kalau nggak, kalau gue sendiri kan, ya udah, oke kita ada plan makan di situ. Kalau kayaknya masih bisa gue jalanin ya gue lewatin gitu lah, gampang berubah lah, situasional aja gitu. Tapi kalau ibu-ibu kan enggak ya Nggak kali bisa, ya. kita ada list makanan Iya, kita harus itu. lisin. Itu dia. Tapi kan kalian kebagian enak dong. Iya. Beneran enak kan? Iya, tinggal Gitu. ya udah, pokoknya laturin aja semuanya. Tinggal makan, bayarin makannya selesai. Dapat makan enak, dibayar udahlah. Senang. Nah iya, jadi sebelum gue jawab yang tadi gue pengen apa namanya? Jadi pas pertama Orange Nation, jadi kita habis pertama ketemu yang motor lo dari
Purwokerto. Ya, yang sekalian gue jemput. Sekarang Terus Orange dijemput, Nation. terus kita acara Orange Nation yang emang itu acara MWG yang jadi gitu, itu acara MWG terus Motobrats dan KTM Indonesia. Nah, Itu ya kita kumpulin teman-teman MWG Squad atau Orange Squad siapapun lah pengguna KTM ataupun yang belum juga. Dan kita datang, waktu itu datang ya. Iya, datang. Terus test ride unit yang baru tuh yang Gen 3 itu karena memang yang baru sih sebetulnya baru keluar yang di 2024 akhir itu. Ikut games juga kan kalau nggak salah lah. ikut. Untuk yang ladies itu kan lo, terus Kacubun, bini ada gua, satu lagi. Ada 2 cewek. Total 4 empat cewek ya? 4 cewek. Empat cewek ya? Yang pertama tuh udah di awal-awal banget dia itu. Oh iya. Tapi yang menang maksudnya yang ini lo bertiga kan? Iya. Nah itu gue pikir tuh lo masih ya udah, gue mau ke Bali. Oke, ya udah gitu doang gitu loh. Karena gue pikir gila loh, Bali tuh ini loh long destination. Iya, serius. Itu long haul itu. Dan apalagi lo buat yang baru atau apa itu kalau nggak well prepared itu pasti akan melelahkan. Terus ya tadi gue bilang tadi bisa jadi berantem kan? Iya. Jadi banyak banget tuh ini ya tuh gitu kan. Aku pikir wah nggak taunya lo jadi sekarang gitu kan, keren ya, gila ya, berdua jalan-jalan bareng ke Bali terus semuanya oke aja kecuali banjir sedikit di sana. Itu kan di luar kuasa. Itu kan Itu kan di luar kuasa. force major lah. Gimana? Ya kan, gue juga makanya pengen ngomong. Gue tahu tuh lagu zaman dulu namanya Bali Bagus, nih kemarin Bali Banjir. Ngomong kalau gitu kan, Bali Banjir. Parah sih itu sih. Tapi ya oke lah. Gitu-gitu tuh bagian dari adventure dan cerita juga sih. Jadi hal-hal kayak gitu kita nikmatin Explore, aja. bagian dari Exploring juga. lo jalan tiba-tiba longsor. Iya. Gue pernah loh, serius loh. Gue pernah waktu itu lagi di Bima mau arah balik. Itu kita benar-benar lagi di jalan tiba-tiba di depan mungkin ya Tuhan baik sama kita. Kalau gue telat atau gue kecepatan ya gue bisa kena strategi longsoran itu. Itu batunya segede mobil ya, atau kayak yang di film-film jatuh tuh bunyi dum itu. Iya, begitu. Itu kita jarak berapa meter ke depan dan untungnya nggak ada mobil juga. Begitu jatuh. Ya kita nggak bisa ngapain. Akhirnya nunggu lama. Sampai itu dievakuasi. Iya. Kita nunggu ada 4-5 jam. Ya itu ceritanya serunya touring, ceritanya ya pokoknya ya dinamika kayak gitulah pokoknya ada aja. Nah, aksesoris atau modifikasi kebutuhan motor lo touring apa aja? Tan sama Andika. Lo pasti cuma pakai tas dong, nggak mungkin lo jalan ke Bali, nggak mungkin cuma bawa baju 2, 3 doang, ya kan? Gue pakai tas, gue bawa segala macam sampai hair dryer full size, sisir, Itu cewek benar. exfoliation, Iya. baju renang, segala jepit, pokoknya semua gue bawa. Tapi ya muat sih untungnya, ya di tengah-tengah kita pasti laundry juga. Ya pasti Belum harus. lagi kita ngomong peralatan konten, juga bawa. Oh iya, kan lo kan konten kreator banget Iya. sekarang. Kita banyak juga bawa peralatan konten, terus tuh apalagi ya, kunci juga, jumper Oh ya, jumper, isi angin, pompa Ya. ban juga semuanya. toolkit, jumper, tire pressure, ya sensor, buat ya buat pompa ban lah ya, Iya, pompa ban ban. itu wajib tuh, Itu wajib. buat jalan jauh. Nah, kalau Tapi itu nggak dari touring pertama kita udah bawa ya, kayak kita seiring touring itu kita belajar apa yang kita Tahu, perlu bawa. iya, tahu kebutuhan. Iya. Sambil jalan tuh lo tahu, oh iya, gue ini nggak perlu loh, ini gue perlu loh. Iya. Iya. Kayak kenapa kita bawa jumper itu? Awalnya kita dari dulu nggak pernah bawa, tapi waktu itu pas di Purwokerto dia tuh sampai harus minjem jumper. Nah, itu dia. Jadi oke, kita belajar dari pengalaman, oke kita harus beli. Terus juga kayak pompa ban itu kan nggak di semua pom bensin itu selalu buka. Iya. Kadang ada ya nggak, kalau ada kalau nggak ya berarti. Ya, kalau lagi misalnya harus di isi tengah sendiri. jalan entah berantah ban kempes tiba-tiba kita mau nggak mau kita pompa dulu aja penuh sambil cari kan. Iya. Gitu. Jadi pikirnya ya udah kita Atau mungkin kalau emang makin jauh lagi lo mesti bawa tambal ban. Ya, Tambal ban aku yang itu juga instan itu ya. yang ya pokoknya tambal ban yang di tempat-tempat kayak satu gitu ada. Kalau udah makin jauh tuh makin banyak lah. lagi. Ya, Ya, makin benar. banyak yang perlu di prepare sih. Gitu. dan makin tahu juga yang oke ini gue nggak perlu, ini perlu gitu. Tapi lu tas sendiri berarti. Tas sendiri. Jadi di motor lu nggak nitip lo ya, nggak nitip tas lo gitu. Gue dryer gue nggak cukup nih, ya kan? Atau tas makeup gue nggak cukup, gue taruh tempat lu ya, gitu. Enggak sih. So far sih ya kalau kita berangkat itu yang kan tasnya bisa di-expand ya, lebih lebar itu
kayak cuma gua doang. Soalnya kan peralatan konten banyak di gua. Oke. Dia gua bikin seringan mungkin biar lebih nyaman juga di dianya. Ya. Cuma kadang-kadang Iya, kalau benar-benar itu iya, juga cuma sih. kadang-kadang kalau lagi jalan bagus cornering itu kadang-kadang nggak kerasa tuh. Oh iya, ini bawa Bawa barang di bawa belakang. barang di belakang Iya, iya. kerasa juga. Cuma ya so far sih ada hujan ada apa juga. Tapi ada kejadian deg-degan itu Apa? kemarin cover tas aku kan hilang. Oh Oh, iya, cover yang buat hujannya. Yang buat hujan tuh hilang. hilangnya di kapal ya Hilang di kayaknya. kapal kayaknya terbang. Terbang. Jadi ya harus make do di mana gue pakai trash bag buat taruh buat nge-cover baju gue biar nggak basah. Iya, iya. Karena lu musim hujan juga sekarang kan. Iya. Jadi mau nggak mau. Lagi mau nggak mau. Jadi Dibungkus semua. barang-barang yang elektronik dilempar ke gua ngelempar dia itu barang-barang yang non elektronik. Oke. Terus gitu. Fleksibel. Fleksibel, emang harus fleksibel jadi nggak ada kayak Iya, oh ini iya. barang gua, ini barang Iya. lu. Betul betul. Ya, tapi mau nggak tapi mau. tapi betul loh, ada manajemen packing loh. Maksudnya, manajemen packing lebih tepatnya, lu harus tahu packing yang bener. Betul. Gue Benar. pernah ikut adalah kayak ada senior kita, senior kita lah mungkin kalau di touring tuh Om Yuk Tansil ada dia yang ngering over dia udah sepuh masih doyan touring itu makin kesini dia barang tuh makin dikit. Jadi sampai kayak apa tuh alat mandi alat apa itu yang kecil-kecil yang kompak kecil-kecil Oh, yang gitu. khusus travel size Iya, banget iya, iya, ya. gitu-gitu. Terus baju dia bawanya yang bahannya yang Jersey Iya, iya, dry fit fit. yang dilipat bisa jadi kecil. Hmm. Kan kalau cotton jelas sekecil-kecilnya ya masih agak gede. Ya kan? Nah, tapi emang gue juga setuju masing-masing gue walaupun boncengan sama Cubun kita ada side bag kanan kiri gitu kan 20 liter terus apa namanya belakang top box sama tank bag lah ya. Ya itu kita bagi tuh. Oke, lo pakai tas yang ini, yang kiri istilahnya, gue yang kanan. Nanti gue tinggal karena gue masih berdua sama dia kan, kan. Kita waktu itu kalau pas yang riding sendiri, karena kita cuma di situ doang, jadi barang-barang masih taruh di hotel, ya kan. Nah itu ya udah kita kita atur baik-baik tuh. Box itu harus sama ya weightnya. Eh, Similar lah. Gini, yang paling berat itu taruh di sebelah kiri, karena itu ada knalpot kan. Oh, Jadi iya benar. setelah udah ke packing rapi, gue tuh tugas gue tuh, gue nimbang. Gue bahkan di sini sampai punya timbangan tarik, ya kan. Jadi gue timbang, tapi kalau nggak ada juga gue kira-kira lah. Nih beratan ini nih. Nah itu yang berat itu gue taruh di sebelah Jadi kiri. saya pasti boleh coba lebih berat. Iya, iya karena dia kan Kan ada alat apa di bawah semua kan. Katokan. Iya itu dia gue udah pokoknya terserah lo bawa, lo packing, terus habis itu nanti tinggal gue yang urusan ke motor, instalasi motor gue. Lalu kayak gitu-gitu juga yang naruh, gue kan teringat ya, gue ngeliat, ntar bakal lihat juga, apa namanya tasnya lumayan gede loh, itu tail bag. Karena gini, kalau buat duk itu yang bisa dipakai, sebetulnya duk itu ada top box, ada dari brand-brand yang kayak di MWG ada, kayak Givi gitu dia ngeluarin top box ya kan. Tapi memang some people nggak suka pakai box untuk di duk. Kalau motor adventure mungkin memang pantas, ya kan? pantas, benar. Kalau di duk kan mungkin gue nggak demen ngelihatnya atau jadi gini. Dan dulu pun pas gue pakai duk yang gue tadi cerita gue sempat touring, ya kan? Itu gue juga pakainya tail bag. Persis kayak lo. Soft Ya, juga. soft. Jadi tas yang gue taruh di jok belakang. Lebih pantas ya menurut gue. Betul. Dari looknya lebih oke. Yes. Dan juga ngebantu kita sebetulnya jadi bobotnya nggak di belakang motor. Benar, masih dalam motornya. Ini motor gitu Iya. lah. Jadi dia nggak ngelewatin ke motor itu ngaruh loh. Iya, ngaruh sekali. Oh gitu ya? Ngaruh ke balance. Berarti Ngaruh ke susah balance. bawanya ya Kalau Khususnya pas cornering sih kayaknya. kalau motor adventure kan karena memang rata, jadi dia lebih oke lah. Setelah kita dibandingin motor street yang agak nungging, gitu kan. Itu ngaruh. Apalagi kalau lo taruh overweight. Itu kan. Itu karena memang box gitu tuh ada ketentuan sebetulnya. Kayak gue kalau touring top box itu tuh sebetulnya cuma buat barang-barang yang cepat kita ambil. Atau mungkin jaket tambahan, celana tambahan, itu kan nggak berat kan. Cuma 2 pasang, terus jas hujan, raincoat segala macam. Jadi yang cepat lo ambil. Jadi nggak berat gitu loh. Beratnya itu ada di kanan kiri. Betul. Asumsi gue sama ini tuh yang belakang yang berat loh. Kiri kanan tuh cuma kayak. Nggak. Kalau di adventure ya, itu kanan kiri yang lo penuhin. Di atas itu nggak boleh berat, jadi nggak boleh sampai over. Kalau dia 20 liter ya 20 liter maksimum. Jangan lo sampai yang ditekan. Karena gue juga pertama kali main adventure karena gue benar baru main adventure ya.
Itu awalnya gitu. Iya segala macem, sampai kejepit tangan gua pas tutup, ya kan? Ya itu nggak boleh, karena satu itu kerasa tuh. Oh. Dia jadi kayak nggak balance aja kalau buat lo riding, cornering dan segala macam. I see. Ya akhirnya belajar, oh iya, ya emang nggak boleh, emang peruntukannya bukan buat itu. Dan di beberapa negara itu punya kebijakan sekarang, lo ada yang nggak boleh pakai top box, pakai box yang aluminium maksudnya ya, atau nggak pakai side box. Itu ada di beberapa negara di Eropa yang udah mereka yang larang karena bahaya. Buat mereka itu juga bisa ngebahayain. I see. Gitu. Bukannya harusnya kalau handlebar masuk ya belakang juga masuk kan boxnya? Iya, walaupun kita boxnya belakang atau backnya lebih gede, tapi kalau depan kita udah masuk, kita belakang kan bisa kita mainin kan. Cuman dia nggak tahu kenapa kalau yang aluminium, gitu kan, itu ada yang beberapa negara tuh nggak, ya udah kayak ada polisinya sendiri, lo nggak boleh. Kecuali kalau yang plastik tuh boleh. Boleh. Plastik boleh, tas boleh, tapi yang aluminium nggak boleh. Karena I wonder why. Enggak, gue juga nggak ngerti. Mungkin dari segi safety ya ada pengaruh, tapi sebetulnya sih brand-brand besar bikin kayak gitu udah pasti mikirin safety. Pasti, nggak mungkin nggak gitu. Kayak contohnya kalau ada apa-apa dia kelepas. Itu salah satu bentuk dari safety loh. Gitu ya. Dia pas kena benturan, dia kelepas gitu loh. Jadi biar motornya nggak terlalu, kita nggak kebawa motor lebih parah. Karena kan kalau nempel terus kan makin berat tuh motor bobotnya. Betul. Ya kayak gitu adalah. Gue juga baca dari beberapa negara. Terus yang terakhir sebelum ini, motor lo tuh apa aja sih yang udah ada? Pas masuk gini, tadi gue belum sebut jawab kayak sebelum lo touring, apa yang lo install di motor lo? Gue ada kebutuhan jauh nih. Kebutuhan jauh. Holder charger. Pasti itu penting. Itu udah penting banget. Itu penting buat GPS kan. Pilihnya itu adalah yang bisa chargingnya tuh lewat kabel. Tapi ada option buat wireless. Karena kalau lagi hujan, charging kabel tidak akan bisa. Iya, makanya disitulah wireless masuk. Karena kalau lagi hujan, wireless charging yang di mobil, yang key, ya. Oh, yang nempel di phone holder. Ya. Oh, oke. Jadi itu enak tuh, ada dua option. Jadi kalau lagi kering kan kita langsung kabel, ya kan? Ngecas. Nah, pilih kabel juga kecil tuh, yang 20 sentian. Pendek, ya betul. Nah, tapi kalau gulung-gulung jadinya. Bener, kalau lagi hujan, otomatis handphone sekarang kan ada moisture detected. Nggak akan mau ngecas dia kan? Iya. Nah, itu sedangkan kalau misal tinggal 15% perjalanan masih 3 jam, pusing kan? Iya. Nah, itu kalau aku sih buka casing, karena casing aku kayaknya dia nggak support wireless charging ya. Buka casing, langsung tempel ke si phone holdernya. Dia langsung ngecas meskipun lambat, tapi masih bisa ngejar dengan Google Map-nya, navigasi, aman. Paling nggak dia nggak turun tuh. Betul. Sama tambahin lampu sorot. Oh, lampu sorot. Di motor lo dong ya? Di gue juga. Ada juga ada kan? Tapi dulu gue nggak pasang. Dia nggak pasang. Baru kali ini gue pasang karena gue lihat kayaknya kalau main di jalur nasional, Pantura, atau kayak di hutan-hutan gelap nggak cukup ya kalau cuma lampu biasa aja. Betul. Itu sempat jadi perdebatan netizen juga. Ya seperti biasa netizen. Nggak, debatin apa? Nggak cocoknya kah? Atau apanya? Nyorot orang seberang. Oh, kalau jatuh orang seberang tinggal positioning. Nah, itu jadi ya jawaban gue sih kayak pertama itu positioningnya itu bisa diatur sebagaimana itu tuh tidak mengganggu orang seberang. Yes, benar. Dan yang kedua, ya aku tanya balik, kamu komentar seperti itu, kamu sudah pernah melewati hutan malam-malam di Jawa Timur yang hutannya itu dance. Which is ya nggak bisa kalau cuma seperti itu karena penerangan di Jawa kita juga masih infrastrukturnya maksudnya nggak belum sempurna banget lah. Ditambah hujan pula lagi. Wah, itu udah nggak bisa. Jadi ya itulah perdebatan agak nggak penting gitu ya. Karena toh kan bukan di Dalkot. Kalau di Dalkot aku matiin karena ada saklar. Ya pasti kan ada saklarnya semua kan. Nah, itulah paling itu sama ya kita. Itu aja ya kayaknya. Christian Hansen itu kita sebut dari awal, ya kan? Itu sampai sekarang dia pakai udah dari 394 Adventure, terus sekarang 790 Adventure. Gue bilang, lu nggak harus ketergantungan sama gue. Tapi kalau lu perlu apa-apa, partsnya gue bisa kirim, ataupun misalkan tiba-tiba nggak ada waktu untuk kirim, ya lu telepon, maksudnya cari di sana, gue bantuin. Dan sampai sekarang masih terjadi, masih berjalan tuh. Jadi dia di mana ada masalah, dia telepon gue pagi-pagi. Ya ini gue bilang lu kapan
apa lo telepon gue pasti angkat. Udah dia, iya kan susah ya. Kalau dia lagi jalan terus mesti nungguin sepat gue kirim ke misalnya lagi di Sulawesi di pedalaman, bisa seminggu kali nyampainya. Jadi gue coba untuk cari ya kita problem solvingnya kita cari yang ada di sana. Terus ya udah kita bantuin untuk ngebimbingin si mekaniknya yang di sana. Segitunya ya. Ya, jadi mekaniknya kita ajarin, bukan kita ajarin, kita sharing lah. Kita sharing, ya kita kasih tahu, oke lu mesti gini. At least dia bisa ngelakuin. Mungkin kalau lo-nya atau kayak Christian Hansen sendiri, dia mungkin lebih nggak ngerti. Jadi kan kalau misalnya mekanik bengkel apapun, basicnya udah sama, dia pasti udah tinggal motornya aja yang beda. Tadinya ini kerannya di sini, nih di sini beda gitu itu kok. Gitu. Basicnya itu sama. Gitu sih. Tapi yang pasti anyway, thank you Tania, Andika udah mampir ke Working Thank Age. you banget, udah dirawat dengan baik motornya. Sama-sama. Sangat pede buat bawa motornya itu jauh dan memang testify murni ya, tidak ada trouble sama sekali baik. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Iya, semoga next trip kita bisa lebih jauh lagi. Nah, mau kemana tuh? Lo ngomong kan next trip nih? Bangka. Bangka oke. Oke banget, gue setuju. Bangka Belitung. Gua setuju. Bangka dan Belitung. Gue waktu itu sayangnya cuma baru Bangka doang. Nggak sempat ke Belitung. Ya. Karena gue riding dari sini sampai ke Bangka. Saya ke Bangka. Dari Tanjung Api-Api dia bilangnya. Tanjung Api-Api benar. Kalau nyampe Bangka nggak ke Belitung. Betul. Karena itu 5 jam tambahan sebenarnya. Tambah 5 jam. Tambah jam. Kita Tambah 5 jam. ke Bangka lagi gitu loh kayak. Iya. Tapi nggak dalam waktu dekat. Iya. Ini Jadi the next few years baru ke sana lagi. tanggung ke Bangka dan Belitung. Tahun ini dong. Tahun ini. Tahun Oh, ini. iya, Tunggu berarti musim ya. kering dulu. Iya. Gitu. Itu keren. Ke Belitung. Oke. Pertama kalinya juga tuh nyentuh nih Sumatera. Oh, belum pernah? Belum. Oke lah. Tapi kalau sedikit sharing sebelum closing, kalau ke sana tuh gue waktu itu sini nginepnya tuh langsung Palembang. Oke. Tapi itu terlalu gue push. Jadi kalau mau lo dari Bandung Bandar ke Lampung. Bandar Lampung nginep, Bandar Lampung nginep dulu di apa gitu sebelum Palembang atau bisa. Waktu itu sih gue berangkat subuh dari Lampung. Ya. Jadi gue malam dari Jakarta naik ferry sampai Bakahuni, hampir subuh, sarapan di Lampung, gaspol ke mana? Palembang itu habis maghrib nyampe di Palembang. Tapi kan itu ngoyo banget ya, maksudnya lu push banget ya. Paling kalau lo kan Bandung, Lampung, Baru ke Palembang. dari itu Palembang atau ke kota mana dulu baru Palembang, baru nyebrang ke sana. Nanti kita kontak ya buat tanya rutenya. Apa ya? Boleh. Tapi gue juga pakai Google Maps sih. Iya. Titik-titikin aja ya kan. Titik-tikin aja, benar. Oke, Tan, thank you banget. Thank you banget. Mampir ke Oke, Indonesia. Ketemu lagi ya. Yuk. Yap, thank you udah. Ya lo udah percaya sama kita pastinya sih. Itu sih yang gue ngerasa ya karena buat kita passion. Ya kan? Kalau kita mau dimodifikasi apa namanya? We modify with style and passion. Jadi emang basically ya kita happy ngelakuin ini semua gitu loh. Oke, guys, so buat teman-teman Orang Squad, KTM Lovers, siapapun kayak gue bilang, kalau kalian pengen ngobrol-ngobrol seru pastinya MWG tentang KTM, lu bisa datang ke MWG di Jalan Cempaka 5, nomor 14 Bintaro Sektor 1 Jakarta Selatan. Nah, sebelum itu IG lo apa, Tan? Tania Rusli. TikTok lo? Cici Biker. Itu dia tuh. Cici Biker. Lo, Dik? Enggak, gue nggak main sosmed. Cuma Tania ada ya? Ini aja. Iya. Tapi ya bener juga sih. Kadang kalau aktif, Sukses. tim sukses buat event, buat apa namanya? Buat konten-konten lo. Iya. Ya kan? Oke, jadi lo follow tadi Instagramnya Tania Rusli dan Cici Bikers di TikTok. Terus follow juga IG-nya Monkey Garage pastinya di Monkey Garage _official. Terus lo like, subscribe, terus share, komen, komen. Terus apapun komennya terserah ya kan. Biar gue juga gue sama tim BBG bisa terus ngasih informasi ya lebih edukasi tentang KTM Husqvarna. Khususnya pengguna KTM Duke, RC 390 Adventure atau motor-motor yang street ya kan di Indonesia. Itu aja, Herman sign out. Bye bye. Bye bye. Andika sign out. Bye bye.